Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Rahmat Bersama. Kali ini saya akan membahas sebuah pengalaman yang menurut saya pengalaman ini sangat menarik sekali untuk teman-teman simak, khususnya kepada para planter, petani sawit. Apa pengalaman yang ingin saya bagikan pada hari ini adalah sebuah pengalaman yang menurut saya sangat luar biasa, karena orang ini mempertahankan ego mereka. Ya. Di sini saya ingin ceritakan sedikit sebuah riwayat bagaimana kejadiannya bisa seperti ini. Apa kejadiannya? Kejadiannya terlalu rapat ditanam. Jarak tanamnya maksud saya terlalu rapat. Jadi kisahnya kenapa ini terlalu rapat, ini teman-teman perhatikan. Ini jaraknya cuma 2 meteran. Dan di sini juga 2 meteran. Tidak lebih nampaknya. Sama-sama kita untuk melihat, menyaksikan 2 meter. Apa sebab sehingga kejadiannya bisa seperti ini? Saya ingin ceritakan riwayatnya. Sawit ini adalah milik masyarakat. Ini adalah sawit milik masyarakat. Dan ini adalah milik masyarakat. Sementara yang ini, yang jarak tanamnya 2 meteran ini adalah milik desa. Yang ini milik desa. Jadi ingin saya katakan sekali lagi, ini adalah milik desa, yang ini adalah milik masyarakat, dan yang itu milik masyarakat. Milik desa ini menanamnya di atas tanggul pengairan irigasi. Sementara milik masyarakat ini ditanamnya di atas tanahnya sendiri. Sawit ini dulunya saya yang menanam. Jadi kenapa saya menanam? Karena saya harus menanam. Padahal ya, saya sudah menolak untuk menanam, tetapi pihak desa memaksa saya untuk menanam. Saya katakan pada masa itu, kenapa kita tanam lagi? Sementara di sana ada milik masyarakat. Nanti apabila kita tanam punya kita, dia akan terlalu rapat sehingga tidak akan berbuah seperti ini. Jadi rugi pupuk, rugi biaya perawatan, dan rugi waktu. Namun pihak desa mengatakan kepada saya, tugasmu adalah tanam. Jika kamu tidak mau menanam, saya suruh orang lain untuk menanam. Begitu jawabannya. Sehingga karena saya membutuhkan uang, karena saya waktu itu kebelit ekonomi, dan saya pun kebetulan bekerja aparat desa waktu itu, sehingga mau tidak mau saya pun menanam sawit ini. Namun hasilnya sampai sekarang sudah 10 tahun sawit ini tidak ada berbuah. Bukan hanya ini saja yang tidak berbuah, melainkan milik masyarakat pun tidak berbuah. Padahal sama-sama kita sudah melihat di sini, ya. Mereka lah bisa katakan, mereka sudah sama-sama melihat bahwa jarak tanam punya masyarakat ini adalah 5 meteran dalam perbatangnya. Ini dari sini ke batang sana 5 meter, dari sini ke batang sana 5 meter. Begitu juga ini ke batang sana 5 meter. Malah kita tambah lagi dengan sawit milik desa yang jaraknya sangat dekat.
akhirnya punya masyarakat tidak ada hasil dan punya desa tidak ada hasil. Inilah pengalaman yang saya katakan tadi, pengalaman yang sangat menarik, yang sama-sama teman-teman harus memahami bahwa kita tidak boleh terlalu ego mempertahankan prinsip kita apabila kita ingin berbisnis, karena ini adalah sebuah omset yang paling besar tentunya untuk masyarakat banyak. Namun kalau kejadian seperti ini, omset desanya hilang, ya. Akhirnya tidak dapat sama sekali, nol hasilnya, nol besar. Nah, ini dia. Ini akibat mempertahankan ego kita, ya. Begitu pula masyarakat. Seandainya masyarakat ini hanya menanam tadi satu batang di sana, kemudian ditambah dengan milik desa satu batang, ini saya yakin dua-duanya akan berfungsi dan berbuah dengan normal. Namun karena masyarakat ini pun ingin sawitnya banyak, ya, banyak batang, bukan banyak buah, ya, sehingga dia pun rugi dan ditambah lagi kerugian dengan milik desa yang terlalu rapat ditanam dengan miliknya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingin himbaukan kepada teman-teman yang ingin menanam sawit, tanamlah jarak dengan tetangga kita minimal 4,5 meter. Nah, apabila kita lebih dulu menanam, kemudian nanti tetangga kita menanam, nanti hasilnya 9 meter. Kalau kita mempertahankan ego, kita menanam jarak 3 meter, tetangga kita tidak mungkin menanam jarak 4 meter. Itu tidak akan terjadi. Yang terjadi apabila kita menanam 3 meter, tetangga kita pun akan menanam 3 meter. Sehingga alhasil dua-duanya akan mendapatkan kerugian yang besar. Nah, seperti di sini contoh yang tidak merugi, ini adalah milik desa juga, namun jarak tanamnya ini 8 meter dan dulu saya yang menanam juga. Nah, ini dulu saya yang menanam, sama seperti saya menanam yang di sebelah sana. Ini sama, usianya sama, ya. Cuman di sana, di seberang, terpaksa saya menanam, dan di sini dengan ikhlas hati saya menanamnya, ya. Ini biaya saya menanam waktu itu 2.500 per satu batang. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.